Disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintang oleh Om Denzel Washington, film ini tidak pernah gagal memberikan adrenalin karena sang tokoh utama memiliki sebuah keahlian spesial, yakni dapat melakukan semacam perhitungan sejenis hipotesis prediksi. Kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Robert Michael yang hidup sebatang kara. Beliau tinggal di sebuah apartemen di pinggiran kota, bekerja sebagai karyawan di bagian pertukangan di toko serba ada. Yang semua itu beliau lakukan demi untuk menjalani sisa masa tuanya. Dia bernama Relvi, salah satu karyawan toko yang sebentar lagi akan ikut tes menjadi security. Namun, karena berat badannya berlebih, Relvi meminta tolong Robert untuk menjadi pembimbingnya dalam program diet supaya pas daftar nanti Relvi bisa memenuhi klasifikasi. Ketika pulang, kita akan melihat suatu kedisiplinan dan kerapihan yang Robert tunjukkan ketika dia melakukan pekerjaan rumahnya dengan sangat rapi, bersih, teliti, tepat waktu, tertata, simetris, dan selalu meletakkan barang di tempat yang sama. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang nampaknya selalu menghantui pikiran Robert. Hal itulah yang membuatnya sering tidak bisa tidur lebih awal, yang pada akhirnya membuat Robert pergi keluar untuk minum teh di cafe langganannya. Disitulah kita akan diperkenalkan pada seorang gadis muda bernama Terry yang merupakan seseorang yang berprofesi sebagai wanita malam yang biasa menunggu pelanggannya di tempat ini. Hal itulah yang membuat Robert dan Terry sudah saling kenal, tapi tidak terlalu dekat. Hanya kau tegur sapa dan membahas tentang isi buku yang biasa Robert baca. Seperti kebiasaannya, keesokan paginya kita akan kembali diperlihatkan dengan kehidupan normal yang Robert jalani, yang jika dilihat sekilas tampak lazim dan wajar seperti orang kebanyakan, namun profesinya di masa lalu tentu menjadi sebuah misteri dan kepenasaran tersendiri untuk kita semua, tidak terkecuali dua pemuda yang bekerja di toko ini yang menanyakan tentang apa pekerjaan Robert sebelum di tempat ini, yang karena tidak ingin ribet menjawab, Robert pun mengaku sebagai seorang mantan musisi. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 2 malam di kafe yang sama, Robert kembali melihat Terry yang baru keluar dari habitatnya untuk mencari sesuap nasi. Di bawah terangnya rembulan, Robert sempat mengobrol sebentar dengan Terry. Masih membahas tentang isi buku yang Robert baca, yang isinya tentang seorang nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang dari sekian pertemuan dan perbincangan, Robert jelas sudah bisa melihat dan menebak jika Terry sangat amat terpaksa melakukan pekerjaan seperti ini. Di mana obrolan mereka tiba-tiba terhenti saat ada seseorang bernama Slavi menelponnya, memaksanya untuk segera keluar ikut dengan pelanggannya, yang kemarin sempat menolak pelanggan ini karena mainnya kasar. Terry tidak punya pilihan lain, ketika Slavi dengan tegas mengancam akan mengeluarkan dia dari pekerjaannya. Keesokan paginya kita akan diperlihatkan kegiatan Robert selain bekerja di toko, yakni melatih Relvi dalam program dietnya, agar bisa menurunkan berat badannya untuk ikut tes menjadi security. Tepat pukul 2 malam. Di kafe yang sama, Robert melihat wajah Terry seperti ada lebam dan sehabis mendapat kekerasan. Yang seberapa besar pun Robert peduli terhadap Terry, Robert tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusannya. Tepat saat kafe sudah mau tutup dan pelanggan hanya ada mereka berdua saja, Terry yang sedang butuh seseorang untuk mengobrol pun memberanikan diri untuk duduk di meja Robert. Berkenalan satu sama lain dengan Terry memperkenalkan nama panggungnya, yaitu Alina. Terry menceritakan tentang cita-cita terpendamnya yang ingin menjadi seorang musisi, penyanyi, bahkan sudah melakukan rekaman, yang disimpannya dalam sebuah disk yang diberikan kepada Robert untuk hanya sekedar hadiah pertemanan. Obrolan mereka berdua pun berlanjut sampai di jalanan menuju arah pulang, di mana saat akan berpamitan, tiba-tiba muncullah sebuah mobil, yang ternyata adalah seorang pria bernama Slavi, yang sempat melepon Terry kemarin malam. Karena dari tadi Terry terus menutup teleponnya, Slavi dengan teganya menampar wajah Terry dengan cukup keras. Hal itu sempat membuat Robert akan bertindak, tetapi lagi-lagi karena dia tidak punya hak untuk ikut campur urusan orang lain, Robert terpaksa memilih untuk diam, dan justru malah diberikan kartu nama Slavi. Keesokan malamnya, masih di kafe yang sama, berjam-jam Robert ngeteh Terry tumben sekali tidak muncul seperti biasanya. Dan alangkah kagetnya Robert saat baru mendapat kabar dari penjaga toko,
bahwasannya Terry dikabarkan sedang dirawat di ruang ICU akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Dan betapa sakitnya hati Robert dan kita semua saat melihat kondisi Terry. Terlepas dari pekerjaannya, Terry hanyalah seorang gadis muda yang mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup. Kini, Terry hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi wajah dan tubuhnya yang benar-benar babak belur habis-habisan. Bahkan ketika Terry meneteskan air mata, hal itu semakin membuat darah Robert mendidih dan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Dia bernama Mandy, sahabat dekat Terry sesama satu profesi. Di mana Robert yang penasaran dengan pelaku pun mulai mencari tahu informasi terkait ruang lingkup profesi mereka. Sejak malam itu Robert pun sering melamun memikirkan tentang penderitaan yang dialami oleh Terry dan sesama teman-teman profesinya. Suatu malam di restoran Perancis, Slavi terlihat baru tiba dengan mobil sportnya langsung naik ke atas menuju kantor pribadinya. Tak lama setelah dia menyapa anak buahnya dan duduk di atas singgasananya, muncullah seseorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya. Ya, Robert, seorang pria tua karyawan toko biasa, dengan begitu beraninya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh manusia-manusia berbahaya yang kejam dan tak bermoral. Di mana Robert dengan begitu santainya menawarkan sejumlah uang untuk membeli kebebasan salah satu anak jualannya, yakni Alina alias Terry. Tawaran mengejutkan dari orang asing seperti ini pastilah membuat Slavi dan anak buahnya sangat kebingungan. Robert dengan sopan lembut dan penuh tata krama, menghadapi respon yang kurang baik dari mereka semua, yang bahkan mentertawakan dirinya, yang pada dasarnya punya etikat baik ingin mengangkat derajat perempuan dari lingkungan seperti ini. Slavi yang merasa dirinya orang berkuasa pun langsung mengeluarkan kata-kata intimidasi. Semacam kalimat ancaman dan teror dengan maksud untuk membuat Robert ketakutan, yang pada akhirnya tawaran Robert pun ditolak mentah-mentah dengan tertawaan mereka semua yang mencemooh niatnya dan mengusirnya pergi dari ruangan tersebut. Dan Robert memilih untuk mengunci pintu dan mengurung mereka semua, yang di situ Robert melakukan semacam hipotesis prediksi atau perhitungan akurat. Untuk menebak hasil dari sebuah tindakan, Robert bukan saja hanya asal menebak, tapi juga bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan musuh yang akan dihadapi. Dan ya, Robert hanya butuh waktu sekitar 28 detik untuk melumpuhkan 5 pria. Slavi benar-benar dibuat menyesal sekaligus penasaran dengan sosok Robert. Jika saja Slavi menerima uang yang Robert tawarkan tadi, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Keesokan harinya Slavi dan anak buah pun langsung masuk dalam berita kriminal dengan dugaan sementara terjadi akibat perang antar geng dan kelompok mafia. Berbeda dengan pemikiran orang umum, ada satu pria Rusia yang dikirim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dia bernama Teddy, seorang utusan langsung dari bos besar mafia bernama Pushkin. Di saat semua orang percaya begitu saja bahwa kasus ini dilandasi oleh perang kekuasaan antar geng, Teddy berpikiran sebaliknya. Dia melakukan analisa dan penyelidikan langsung di tempat kejadian perkara dan berhasil mengambil kesimpulan, jika pembantaian brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, orang yang sangat profesional dalam membunuh. Teddy pun langsung menemui beberapa oknum aparat kepolisian, yang salah satunya kita panggil saja Samsul, di mana kedatangan Teddy benar-benar mengintimidasi mereka semua. Saking kena mentalnya, Samsul yang awalnya ingin bersikap songong sebagai pribumi pun langsung dibuat kicap saat Teddy mulai mendeskripsikan peran pentingnya dalam kasus ini. Nyaris persis sama seperti Robert, Teddy adalah tipikal pria yang terkoordinasi dengan baik dan sangat menghargai waktu. Hal itu dibuktikan saat dia ditemani Samsul pergi ke markas seorang bos mafia Irlandia, dengan maksud untuk mencari tahu kalau pihak Irlandia ikut terlibat dalam kasus kematian Slavi. Yang alangkah ketar-ketirnya Samsul melihat Teddy ini yang selain memiliki ucapan yang terkesan mengintimidasi, sikap dan perilakunya pun tidak kalah mengintimidasi. Teddy merupakan sosok ambisius yang tidak mudah menyerah, bahkan untuk sekelas aparat seperti Samsul sekalipun tak mampu untuk membendung kebrutalannya. Singkat cerita, malam itu Teddy pun memperhatikan satu persatu foto hasil tangkapan kamera CCTV di luar restoran. Teddy sangat yakin 100% jika Slavi dan anak buahnya bukan dibunuh oleh orang sembarangan, melainkan oleh seseorang yang sangat profesional. Bahkan dari bekas luka yang Teddy periksa sendiri, dirinya mengaku baru pertama kali melihat kemampuan membunuh yang luar biasa seperti itu. Beralih ke Robert,
yang baru mendapat kabar jika Relvi baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penasaran dengan apa penyebabnya, Robert pun langsung meluncur ke warung milik ibu Relvi, yang kondisinya sehabis terbakar. Pada akhirnya Relvi pun jujur bahwa alasan dirinya mengundurkan diri dan membatalkan ikut tes menjadi security adalah untuk bisa lebih fokus membantu usaha warung ibunya. Yang tanpa keduanya sadari ada sosok Robert yang diam-diam sudah merekam kelakuan busuk mereka berdua. Sehingga ketika Robert menghajar keduanya dan mengancam akan menyebarluaskan videonya, dua oknum polisi ini pun langsung ketakutan dan mengembalikan semua uang milik para pedagang. Alhasil beberapa hari kemudian, Relvi pun terlihat sudah memakai seragam security. Yang berarti bantuan yang diberikan Robert selama ini sukses membuat orang lain bahagia. Dan sesuai dengan judul dan julukannya yaitu The Equalizer, Robert adalah sosok penyimbang. Hal itu kembali diperlihatkan pada saat kasir toko sedang diancam oleh seorang penjahat bersenjata, di mana Robert yang sadar hal itu pun dengan santainya memberikan semua uang yang ada di dalam mesin kasir. Tetapi ketika si penjahat memaksa si kasir melepaskan cincin warisan ibunya, disitulah Robert merasa perlu untuk bertindak dengan kembali melakukan hipotesis prediksi. Tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memadai, Robert memilih untuk menunda aksinya, dengan membiarkan si penjahat pergi begitu saja dengan plat mobilnya yang sudah berhasil didapat. Tidak diceritakan bagaimana Robert menghabisi penjahat tersebut, tapi esok paginya dia terlihat meletakkan palu yang kemarin dia ambil dengan bercak darah, yang tentu saja adalah darah-darah milik si penjahat kemarin. Selang beberapa hari, inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, pertemuan pertama kali antara dua sosok yang sama-sama cerdas dan brutal, di mana terjadi sebuah percakapan menarik yang pada intinya mereka berdua saling beradu argumen. Teddy yang mengaku sebagai aparat kepolisian dan Robert yang mengaku sebagai karyawan tos serba. Padahal keduanya punya insting yang sama-sama bisa melihat tatapan seorang profesional. Namun mereka memilih untuk menunda tindakan demi untuk mencari waktu yang tepat. Dan betapa cerdasnya kedua karakter ini ketika Robert langsung pergi ke apotek untuk membeli obat mabuk perjalanan. Entah untuk apa tujuannya. Sementara Teddy di kantornya sudah yakin betul 100% jika Robert adalah pelaku pembantaian Slavi. Teddy sengaja tidak buru-buru mengambil tindakan karena dirinya ingin mencari tahu dulu siapa atau asal-usul Robert ini bekerja pada siapa, di mana, dan bagaimana Robert bisa punya kemampuan membunuh seperti itu. Di kafe yang sama, Robert terlihat sedang duduk sambil membaca buku. Tepat saat muncul seorang petugas PLN berbadan tinggi besar baru saja masuk. Dengan insting tajamnya, Robert sudah bisa langsung menebak jika tangan seorang petugas PLN tidak mungkin sebersih itu. Sehingga ia dengan cepat melakukan hipotesis prediksi untuk melumpuhkan orang suruhan Teddy ini. Dan Robert dengan santainya berjalan keluar dari kafe, sambil mengambil foto Teddy yang masih berada di dalam mobil. Pada titik ini, Teddy benar-benar seolah ditantang secara langsung. Teddy benar-benar semakin dibuat penasaran dengan siapakah sosok si Robert ini. Gagal menangkap Robert di luar, Teddy dan anak buahnya pun langsung meluncur ke tempat tinggalnya Robert. Yang setibanya di sana, apartemen Robert sudah kosong dan hanya meninggalkan sebotol obat mabuk perjalanan udara. Dengan maksud untuk membuat mereka percaya jika Robert sudah kabur jauh keluar kota. Padahal tanpa mereka semua sadari, Robert sudah menyewa apartemen baru tepat di seberang apartemen lamanya. Dan mengamati pergerakan Teddy dan anak buahnya melalui kamera kecil yang disembunyikan di beberapa titik. Sadar jika Teddy adalah tipikal orang yang tidak akan pernah berhenti. Keesokan harinya Robert pun langsung pergi menemui sahabat dekatnya, yang merupakan pasangan suami istri, yaitu Susan dan Brian. Mereka berdua adalah orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya terungkaplah jika Robert dulunya mungkin adalah orang yang juga bekerja untuk pemerintah. Tanpa banyak basa-basi, Robert langsung mengungkapkan tujuannya datang kemari. Untuk meminta bantuan kepada Susan dan Brian untuk carikan informasi tentang si Teddy ini. Tak perlu menunggu waktu lama, Susan pun berhasil membuat seluruh berkas lengkap tentang kelompok mafia si Teddy ini. Bahkan wajah Puskin sang bos besar mafia sekalipun ada di dalam berkas. Pada akhirnya Robert sekali lagi terpaksa harus menjadi seseorang yang sebenarnya tidak diharapkan,
yang pada intinya Robert ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini sampai tuntas ke akarnya. Dan jika Anda berpikir Robert melakukan semua ini hanya untuk demi Terry seorang, Anda salah. Karena ini bukanlah tentang Terry saja, melainkan tentang orang-orang yang selalu terzolimi, masyarakat yang selalu ditindas. Setelah semua data sudah di tangan, Robert langsung mendatangi target pertamanya, mulai dari yang paling lemah, yakni si Samsul, untuk mengajaknya bekerja sama meski dengan cara yang agak sedikit memaksa. Untungnya, Samsul pada dasarnya memang sudah lelah bekerja untuk Teddy, sehingga dia pun bersikap kooperatif dengan mau mengajak Robert menuju salah satu tempat penyimpanan uang milik Pusken sang bos besar. Setibanya di lokasi, Robert langsung dipertemukan dengan seorang pria bernama Andre, yang menurut Samsul, Andre inilah orang yang ditunjuk sebagai yang paling berkuasa di tempat ini. Sehingga tanpa banyak basa-basi lagi, Robert langsung merebut pistolnya untuk membuat semua anak buahnya bertekuk lutut. Setelah berhasil menjinakkan Andre dan anak buahnya, Robert memberikan pesangon kepada semua karyawan yang bekerja di tempat tersebut, dan menyuruh mereka semua untuk cari pekerjaan lain yang lebih halal. Sementara Samsul, Robert mencoba untuk menyadarkannya tentang arti dari pangkatnya sebagai aparat kepolisian. Hingga akhirnya Samsul pun berhasil mengalahkan egonya sendiri, dengan akan mengakui semua kesalahannya, sekaligus memberikan kotak penyimpanan berisi semua barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh kelompok mafia si Puskin ini. Setelah Robert berhasil mendapatkan semua barang buktinya, dan Samsul menyerahkan diri ke lembaga tempatnya bekerja, pihak kepolisian pun benar-benar akan sangat terkejut saat memeriksa tempat kejadian perkara. Bukan karena Andre dan anak buahnya yang tengah terikat kedinginan di ruangan pendingin, tetapi tumpukan uang milik Puskin dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak hasil dari bisnis haram yang dilakukannya selama ini. Teddy sendiri terlihat sedang makan di restoran bersama dengan seorang ketua dari kelompok tentara bayaran, yang rencananya Teddy akan meminta bantuan para tentara bayaran ini untuk memburu Robert. Namun belum juga rencananya terrealisasi, si ketua yang izin ke toilet pun nyatanya tak kunjung kembali dikarenakan Robert sudah lebih dulu menghabisinya. Untuk kesekian kalinya Teddy benar-benar dibuat kena mental. Tapi mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya dengan tetap bersikap angkuh dan jumawa seolah masih selangkah lebih maju dibandingkan Robert. Masih dengan treatment yang sama seperti yang dilakukannya pada Slavi, Robert datang menemui Teddy untuk memberikan tawaran damai dengan cara yang baik dan penuh adab, di mana Robert memberikan Teddy waktu untuk berpikir dan meninggalkan nomor telepon apabila sudah mendapatkan jawabannya. Dengan beberapa barang dan bukti digital yang diberikan Samsul, Robert pun mengirimkan semua barang bukti tersebut via email kepada pihak FBI. Dan Robert pun tak sengaja menemukan salah satu properti milik Puskin berupa kapal berisi tangki minyak. Demi untuk memaksimalkan dan mentotalitaskan niat baiknya, Robert pun dengan sengaja meledakkan kapal tangki minyak tersebut, untuk membuat Puskin dan Teddy semakin kepanasan. Singkat cerita, Teddy sekarang sudah bersama dengan para tentara bayaran yang kini bekerja untuknya. Teddy pun memakai cara licik dan tidak jantel, yaitu menugaskan dua tentara bayarannya untuk menyandera beberapa teman kerja Robert di toko, termasuk Relvi. Sementara dirinya dan sisa tim akan menunggu di lokasi tangki minyak untuk menyambut kedatangan Robert. Robert yang terpaksa harus menyerahkan dirinya sendiri. Alih-alih akan menghabisi Robert dari jauh dengan cara melacak nomor teleponnya, Teddy justru harus dikibuli untuk kesekian kalinya ketika Robert meletakkan ponselnya begitu saja. Sehingga Teddy yang kesal pun langsung menghubungi dua tentara bayarannya yang ada di toko untuk membunuh salah satu sandera. Dan ya, musik tiba-tiba menyala sendiri, dan suara keras yang cukup mengganggu kegiatan para tentara bayaran ini sehingga Relvi diminta untuk bangun dan menunjukkan di mana ruangan musik itu berasal. Tiba di ruangan yang dimaksud, satu tentara bayaran pun langsung dilumpuhkan dengan mudah oleh Robert. Dan setelah kedua tentara bayaran sudah dilumpuhkan, Teddy dan semua tentara bayarannya tiba di lokasi. Dari segi jumlah dan persenjataan mungkin Robert kalah, tapi dari segi taktik dan kecerdasan, Robert jauh lebih berpengalaman. Yang hal itu diperlihatkan dari bagaimana Robert mematikan seluruh pencahayaan di dalam toko ini, dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Teddy di tempat yang berbeda, menggunakan berbagai jenis perkakas yang sering kita jumpai sehari-hari.
Setelah berhasil menghabisi hampir setengah pasukan Teddy, Robert pun harus menghadapi satu tentara bayaran yang memiliki perawakan sangar dan tidak mudah ditumbangkan. Sehingga Robert agak sedikit keteteran dan harus melakukan effort lebih untuk bisa mengalahkan yang satu ini. Tersisa Teddy dan satu tentara lagi. Robert yang masih terbaring pun dibantu Ralphie yang ternyata tidak ikut kabur bersama yang lain dan lebih memilih tetap berada di sini membantu Robert. Jika memang itu maunya, Ralphie pun diberi tugas untuk pergi ke ruangan panel dan tarik tuas listriknya. Dan ya, anak buah terakhir Teddy pun akhirnya tumbang setelah Robert meledakannya menggunakan tabung gas yang dimasukkan ke dalam microwave. Di mana kini hanya tinggal tersisa Teddy seorang, yang kebetulan pas sekali memergoki Ralphie di ruang panel. Ketika Ralphie benar-benar terjebak dan akan dibunuh oleh Teddy, Robert pun datang dengan menggunakan mesin paku tembak. Satu persatu tangan dan kaki Teddy pun dilumpuhkan, di mana Teddy benar-benar merasa sangat sakit. Bukan karena pakunya, tapi lebih pada kekalahannya. Sampai detik-detik akhir hayatnya, Teddy masih penasaran dan masih belum mengetahui siapa sosok Robert yang sebenarnya. Singkat cerita, Robert pun pergi ke Moskow, Rusia, lebih tepatnya kediaman Pushkin sang bos besar. Jikalau seorang penguasa seperti Pushkin merasa dirinya kebal hukum, tak tersentuh aparat dan sulit dijangkau oleh siapapun, dia sudah salah besar. Karena faktanya, Robert terlihat sudah berada di dalam rumah Pushkin. Sadar jika Robert datang ke sini untuk membunuhnya, Pushkin yang masih merasa jika uang bisa membeli segalanya pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Robert. Tentang berapa kira-kira nominal yang Robert inginkan. Tadinya, Robert awalnya berniat untuk memberikan kesempatan bagi Pushkin bertobat. Tapi faktanya dia malah ingin mencoba menyuapnya, sehingga jangan salahkan Robert apabila Pushkin harus mati dengan cara yang tidak elegan, yaitu mati tersengat listrik di kamar mandinya sendiri. Pada akhirnya Robert berhasil menuntaskan apa yang sudah dia rencanakan. Terry kini sudah pulih dan sudah bersih dari dunia malam, bahkan berencana untuk mulai terjun ke dunia musik. Sampai pada detik terakhir, Robert masih belum mau mengungkapkan siapa jadi diri dia yang sebenarnya.